Setelah perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, diceritakan pula bahwa ternyata mereka, maksudnya Bani Israil ini, berpaling dari semua perintah itu. Jadi perjanjian yang 8 itu Bani Israil berpaling. Mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka durhaka kepada orang tuanya. Bahkan diceritakan salah satu budaya yang buruk dari mereka pada zaman dahulu kala, sudah lumrah seorang ayah berzina dengan anak perempuannya dan seorang ibu berzina dengan anak laki-lakinya. Sudah bukan birrul walidain lagi, tapi sudah rusak moralnya gitu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam hari ini kita masih di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqo, janji Bani Israila, dari Bani Israil, la ta'buduna illallaha, hendaknya janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wadzil qurba, dan kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husnan, dan katakanlah kalian semua kepada manusia perkataan yang baik. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling atau kalian ingkar, illa qalilam minkum, kecuali hanya sedikit saja dari golongan kalian yang mengerjakan. Wa antum mu'ridun, dan kalian selalu berpaling. Kemarin kita sudah sampai di dalam bab tentang husna menolong. Sudah loncat jauh, sudah nyampe di mana kemarin? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Diceritakan bahwa sholat itu adalah salah satu ibadah yang bisa memperbaiki segala kondisi, termasuk dalam urusan berkomunikasi. Nah, kalau kita simpulkan ayat ke-83 ini, ayat ini kan sebenarnya kalau secara khususnya kan misakun li Bani Israil, perjanjian untuk Bani Israil. Jadi ada perjanjian antara Allah dengan Bani Israil. Nah, tetapi secara umum sebenarnya menurut para ulama ayat ini disebut sebagai usulus syariah atau pokok-pokok syariat, yang mana semua nabi dan rasul, bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan hal ini untuk kita, memerintahkan hal ini kepada kita. Kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya kan diterangkan bahwa ciri-ciri orang yang ciri-ciri penghuni surga itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, pengaplikasian amanu wa amilus sholihat oleh Allah diceritakan secara detail di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kita kaji sekarang. Jadi amanu wa amilus sholihat itu ada di misakun ini, di perjanjian ini. Nah, apa saja amanunya? Amanunya ada dua di dalam ayat ini.
Yang pertama yaitu la ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain dari Allah. Kemudian amanu yang ketiga adalah wa aqimus Sholat. dan kerjakanlah Sholat. Nah, sementara wa amilus sholihat diceritakan di sini ada 6. Yang pertama yaitu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil qurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak Yatim. Wal masakin, kepada orang Miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik kepada manusia. Wa atuz zakah, dan bayarlah Zakat. Jadi itu kalau kita ngaji tafsir akan tahu kaitan dari satu ayat dengan ayat yang Lain. berikutnya bukan yang lain. Kalau yang lain kan bisa loncat gitu. Karena Al-Quran itu sebenarnya kalau kita ngaji, kenapa kok wahyu yang pertama turun surat Al-Alaq, wahyu yang terakhir turun surat Al-Maidah ayat ke-3, bisa 13, bisa 30, yang benar ayat ketiga. Jadi wahyu yang pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5, wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Tapi kenapa di susunan Al-Quran surat yang pertama justru surat Al-Fatihah dan yang terakhir justru surat An-Nas? Artinya menurut pendapat mayoritas ulama, sesungguhnya Al-Quran ini tidak ada awalan dan akhirannya. Jadi semua itu ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita katakan bahwa awal Al-Quran itu adalah Al-Fatihah dan akhir Al-Quran itu adalah surat An-Nas. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu seperti mata rantai yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dari satu ayat dengan ayat berikutnya akan selalu ada hal-hal yang terhubung, yang itu selalu ada kaitan, walaupun mungkin ganti kisah atau pindah surat dari Al-Baqarah pindah ke Ali Imran misalkan, tapi selalu ada kaitannya. Al-Fatihah kepada Al-Baqarah itu selalu ada kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan kita dituntut untuk belajar ayat demi ayat tanpa terlewat. Ibarat seperti orang nonton sinetron. Kalau kamu nonton film atau sinetron, episodenya loncat 1 atau loncat 2 episode, maka secara otomatis cerita yang kamu tonton itu tidak akan, bukan salbut, mungkin kamu bisa jadi tidak nyambung dengan lo kok ceritanya kok sudah begini, lo ceritanya kok sudah seperti ini. Nah, begitulah Al-Quran. Jadi ulama itu mengajarkan kepada kita kalau ngaji itu harus tahqiq. Tahqiq itu artinya detail, urut, lengkap. Lebih baik kayak ini, Al-Baqarah ayat 83 pertemuannya sampai 5 kali, satu pertemuan setengah jam, berarti satu ayat 2,5 jam. Itu jauh lebih baik seperti itu, tapi kamu paham, daripada kamu baca dari depan sampai belakang yang seperti kita bahas sebelum-sebelumnya. Baca Quran kayak baca mantra, nggak tahu artinya, panjang pendeknya nggak jelas, tajwidnya nggak bener, maknanya nggak paham. Setelah baca Al-Quran ya nggak ada bedanya, kelakuannya tetap sama. Semestinya ketika baca Al-Quran harusnya kelakuannya semakin lama semakin baik, karena ada ibrah yang diambil dari Al-Quran tersebut. Nah, cuma yang jadi masalah kan kalian kan sudah terlanjur tua. Nah, iya toh, kamu mau mondok sekarang kan sudah telat. Kan iya kan? Ya. Kalau mau mondok itu kan paling enggak lulus SD, ya toh? Ya. Dan itu pun harus waktu li zamanin. Untuk bisa belajar tafsir seperti ini tidak mungkin 1-2 tahun. Butuh waktu paling sedikit sudah itu 5 tahun untuk belajar tafsir seperti yang kita bahas ini. Itu pun saya pun yang mondoknya hanya kurang lebih sekitar 6 tahun di 3 pesantren yang berbeda, itu pun masih nggak alim kalau dalam ilmu tafsir. Masih amat sangat banyak sekali orang yang jauh lebih alim dan lebih menguasai tentang ilmu tafsir. Tapi ya kalau dibanding dengan kalian kan lumayan sudah saya. ini tidak niat sombong. Ya cuma kenyataannya begitu. Nggak sombong. Kan cuma ngomong kenyataan ini kan. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah wa aqimus shalah, perintah yang berikutnya adalah wa atuz zakah. Nah, aqimus shalah dan wa atuz zakah ini sebenarnya perintah Allah yang ada sejak zaman Nabi Adam.
Jadi dari nabi pertama, dari manusia pertama, 8 perintah ini sudah ada. 8 misak ini sudah ada, termasuk aqimus shalah dan wa'atuz zakat. Cuma versi sholat dan zakatnya beda-beda di dalam setiap nabi. Ada syariat yang berbeda. Ada yang nabi membawa syariat kalau sholat itu cukup berdiri saja. Ada yang membawa syariat sholatnya itu rukuk saja. Ada yang membawa syariat sholatnya itu sujud saja. Nah, Islam ini adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah penyempurna dari syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, sehingga semua gerakan yang dilakukan oleh umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu semuanya dikerjakan di dalam ajaran Islam. Jadi mulai dari berdiri, takbiratul ihram, kemudian tangannya sedekap sampai kamu salam, itu semuanya itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, tapi berupa penggalan-penggalan. Nah, Islam ini yang membawa kesempurnaannya. Waktunya juga begitu. Ada yang waktunya hanya sepertiga malam saja. Ada yang waktunya hanya di matahari terbit saja. Ada yang waktunya di malam hari saja. Bahkan perintah sholat 5 waktu itu, jangan kamu pikir Nabi Rasulullah begitu dia akan menjadi Nabi, Nabi Muhammad begitu udah jadi Nabi, langsung sholat 5 waktu. Enggak, Nabi Muhammad itu pertama syariatnya sholatnya itu sehari 2 kali, pagi dan petang. Dan itu udah menghadap kepada Ka'bah. Kiblatnya bukan di Ka'bah, kiblatnya di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Sholatnya di samping Ka'bah, ngadepnya ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah turun perintah Allah bahwa memang Rasulullah yang memohon kepada Allah supaya kiblatnya dipindah, maka setelah sekian lama menanti, nah ini pelajaran juga buat kita. Sekelas Nabi SAW minta saja tidak langsung dikabulkan oleh Allah, apalagi kita, gitu toh. Jadi yang sabar kalau doa itu. Ya kayak saya sudah hampir 10 bulan doa mohon kesembuhan untuk istri, tapi Allah masih belum memberikan. Nah, insya Allah pasti ada hikmah di balik ini. Dan saya tetap punya keyakinan pasti akan diangkat oleh Allah penyakitnya. Kan apa sih susahnya Allah untuk menyembuhkan penyakit? Sama dengan siapa yang utangnya paling banyak di sini? Saya. Apa susahnya Allah untuk melunasi utang kamu? Apa susahnya Allah untuk bikin kamu jadi orang kaya? Bener nggak? Benar. Nah, cuma kenapa kamu kok utangnya belum lunas? Kenapa kamu kok belum kaya padahal sudah minta? Nah, itu alasannya adalah Allah sedang mematangkan mentalnya kamu. Karena kalau kamu dikasih kaya sekarang belum tentu kamu kuat. Bukan bersyukur, belum tentu kamu kuat. Awalnya tidak punya uang, tahu-tahu uangnya banyak. Akhirnya ngawur ketika punya uang yang banyak. Karena belum kuat, nggak dikasih. Dan gitu, tunggu mentalnya udah bener, mentalnya udah bagus, baru dikasih sama Allah. Berapa banyak orang punya penghasilan 2 juta, tengah bulan sudah habis, dinaikkan penghasilannya 5 juta, tengah bulan tetap habis. Naik lagi 10 juta tengah bulan tetap habis. Bener nggak? Gitu. Nah, kenapa kok nggak dikasih sampai ratusan juta? Karena sama, nanti tengah bulan tetap habis. Dimatangkan dulu orangnya, baru rezekinya dikasih. Nah, itu husnudzon kepada Allah. Nah, sama ibadah itu juga seperti itu. Jadi Rasulullah ini dulu sholatnya sehari 2 kali, kiblatnya Baitul Maqdis. Kemudian pindah ke Mekah, ke Ka'bah ketika beliau masih ada di Mekah. Dan perintah sholat sehari 5 kali itu justru setelah Rasulullah ada di Madinah. Perintah sehari sholat 5 kali. Selanjutnya wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Sejak zaman Nabi Adam zakat itu sudah ada. Cuma versi zakatnya beda-beda. Kayak contoh seperti zamannya Nabi Adam, kan Nabi Adam ini dengan Ibu Hawa itu punya anak total 82 orang menurut sebuah kitab diterangkan. Ya kamu mungkin terkejut 82 orang ya, tapi jangan lupa Nabi Adam dan Ibu Hawa usianya sampai 1000 tahun. Ya kalau orang zaman sekarang punya anak 82 orang sakti. Dan itu lahirnya selalu sepasang. Jadi kembar laki perempuan. Anak yang pertama namanya Qabil dan Labuda. Anak yang kedua namanya Habil dan Iklimah. Zaman dulu manusia ada. Cuma adanya Nabi Adam, Siti Hawa, Habil, Labuda, Qabil, Labuda, Habil, Iklimah.
Nah otomatis kan kalau mau nikah kan nggak bisa nikah sama orang lain toh. Maka turunlah syariat dilarang menikahi saudara kembarnya. Jadi syariat zaman Nabi Adam tidak boleh menikahi saudara kembarnya, yang boleh menikahi adiknya atau kakaknya. Ini jangan dibayangkan incest ya, jangan dibayangkan hubungan saudara. Karena zaman itu tidak ada manusia lain. Kalau sekarang tidak boleh menikahi adik kandung atau kakak kandungnya. Tapi kalau zaman Nabi Adam ya syariatnya memang harus seperti itu karena tidak ada orang lain lagi. Nah, si Qabil ini menentang. Nggak mau Qabil ini menikah dengan adiknya. Kenapa? Karena dia ngerasa saudara kembarnya lebih cantik daripada adiknya. Sehingga akhirnya protes kepada Nabi Adam. Pak, umpama kalau cara sekarang ngomongnya, modelnya kamu misalkan ngomong ke bapaknya, Pak, atau ada yang manggil Daddy di sini? Ya, pola nyelok dad ya gitu. Ngakan sambal aja nyelok Daddy. Misalkan Pak ya, ini nggak adil. Kan sila Buddha ini kan saudara saya. Kenapa kok saya dinikahkan dengan saudaranya Habil, si Iklima? Semestinya pantasnya lah Buddha ini buat saya, bukan buat adik saya gitu loh. Nah, protes seperti itu ciri-cirinya seorang nabi yang itu diteruskan oleh para ulama, tidak suka mengambil keputusan kalau dalam keadaan bingung. Nabi Adam bingung dong ketika anaknya minta seperti itu kan. Maka beliau tidak mengambil keputusan, beliau munajat kepada Allah. Akhirnya oleh Allah diperintahkan supaya dua saudara ini berzakat. Siapa yang zakatnya diterima oleh Allah, maka dia boleh memilih menikah dengan siapa. Nah, si Habil ini dalam riwayat diterangkan pekerjaannya menggembala kambing. Si Qabil pekerjaannya petani, bercocok tanam. Nah, otomatis akhirnya bayar zakat kan dua-duanya. Habil karena dengar mau zakat kepada Allah, akhirnya dipilihlah kambing yang paling gemuk, kambing yang paling sehat yang dia punya karena persembahan buat Allah. Sementara si Qabil karena dia niatnya bukan karena Allah, dia niatnya karena kepingin untuk menikahi saudaranya, maka dia pilih buah-buahan yang sudah kepak-kepak itu, yang sudah kero, cube, tidak bisa dimakan, yang busuk itu digunakan buat zakat. Nah, maka sudah pasti bisa ditebak yang diterima oleh Allah pasti zakatnya Habil. Sehingga akhirnya Qabil dengki karena zakatnya yang diterima adalah Habil, sehingga Habil bisa menikah dengan Buddha. Maka Qabil digosok-gosok dengan setan. Akhirnya terjadilah dosa pertama di dunia ini, yaitu pembunuhan seorang kakak kepada adiknya, yang itu menjadi dosa jariyahnya Qabil. Kenapa? Setiap ada orang yang melakukan pembunuhan, maka dosa membunuh itu mengalir kepada Qabil. Karena yang pertama kali ngasih inspirasi untuk bunuh orang adalah Qabil. Makanya kamu jangan pernah ngasih inspirasi yang jelek-jelek. Karena kalau kamu ngasih inspirasi yang jelek, orang ngerjain, dosanya ke kamu nanti itu. Jadi zakat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, cuma versinya beda-beda. Misalkan Yahudi zakatnya perpuluhan 10% dari penghasilan yang dia punya. Kalau kita zakatnya ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Apa 5 dan 10%? Zakat apa? Zakat profit. Emas 2,5%. Zakat mal, zakat apa? Hah? Zakat apa? Kalau zakat mal kan, ya mal itu harta. Maksudnya harta apa yang 5 dan 10%? Nah, ini ketahuan banyak umat Islam yang tidak tahu. Padahal profesinya paling banyak ini loh. Zakat pertanian. Zakat pertanian itu kalau kamu panen, dapat uang. Nah, sawahmu itu pengairannya pakai biaya sendiri atau enggak? Kalau pengairannya pakai biaya sendiri, maka 5% dari penghasilan diambil untuk zakat. Ini banyak orang tidak bayar loh sekarang ini. Ya, panen ya sudah, melek lampi. Beli baju gitu loh. Nah, kalau pengairannya itu tidak biaya sendiri, jadi memang memang sungainya deras atau sumber mata air deras yang gratis, dia tidak keluar uang untuk pengairannya, maka zakat hartanya, zakat pertaniannya itu 10%. Ya, jadi dapatnya 5 juta misalkan setelah panen,
Kalau airnya biaya sendiri maka zakatnya 250.000. Kalau misalkan airnya bukan biaya sendiri, gratis airnya, pengairannya itu gratis, maka zakatnya 500.000. Tuh, ini hati-hati yang bapak ibunya petani, jangan sampai nggak dibayar ya, karena zakat itu termasuk rezeki yang haram kalau kamu tetap makan harta itu. Itulah alasannya kenapa toko Gladis setiap dapat uang malam langsung dipotong 2,5%. Karena saya takut kalau di total nunggu 1 tahun, karena nisab dan haulnya harta itu 1 tahun. Nah kalau nunggu di total dari tanggal 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah di total baru dikeluarkan 2,5%-nya, itu khawatirnya berat. Kenapa? Karena setannya 1 tahun dengan setannya 1 hari lebih enteng setannya 1 hari. Bayangkan misalkan 1 hari dapat katakan 1 juta misalkan. Kalau 1 tahun berarti 365 juta. Nah sekarang lebih enteng bayar 2,5%-nya 1 juta atau 2,5%-nya 365 juta. Nah bayar yang 1 juta, setannya lebih enteng. Kalau 350 juta setannya lebih berat. Makanya jangan suka nunda-nunda zakat. Kalimatnya wa'atuz zakat, tunaikan. Tunaikan itu apa sih artinya tunaikan itu? Kamu punya janji harus ditepati, kan gitu toh, harus diselesaikan janjinya. Nah, kira-kira kalau orang punya janji harus menyegerakan menepati atau menunda-nunda? Menyegerakan. Nah, begitulah zakat. Zakat itu harus disegerakan ya, supaya kamu tidak ketemu setan yang berat. Karena semakin ditunda setannya semakin berat. Ya. Setelah perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah, diceritakan pula bahwa ternyata mereka, maksudnya Bani Israil ini berpaling dari semua perintah itu. Jadi perjanjian yang 8 itu Bani Israil berpaling. Mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka durhaka kepada orang tuanya. Bahkan diceritakan salah satu budaya yang buruk dari mereka pada zaman dahulu kala, sudah lumrah seorang ayah berzina dengan anak perempuannya dan seorang ibu berzina dengan anak laki-lakinya. Sudah bukan birrul walidain lagi, tapi sudah rusak moralnya gitu. Kemudian mereka berbuat jahat dengan kerabat-kerabatnya, menelantarkan anak yatim, membiarkan orang-orang miskin, ucapan-ucapan kata-katanya yang dikeluarkan kata-kata yang buruk bahkan kepada Allah pun, seperti di ayat sebelumnya ketika dikatakan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Diperintahkan hittatun, kamu masuk ke Baitul Maqdis, hittatun, minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya naghfir lakum khotoyakum, diampuni semua dosa. Tapi apakah mereka hittatun? Apakah mereka minta ampun? Enggak. Mereka ganti hittatun dengan habbatun fi sya'rin. Mereka ganti permohonan kepada Allah minta ampun dengan minta gandum. Ngeledek Allah. Ya Allah minta ampun, kan keren dong. Nah, apa sih? Ya Allah minta gandum. Lah kan ngeledek gitu loh. Karena gandum enggak usah diminta, dikasih dengan Allah. Maksudnya makanan itu kan enggak usah diminta, sudah dikasih tiap orang kan. Ini hari ini udah dapat makan semua? Alhamdulillah kan, dohirnya melalui toko, tapi hakikatnya itu dari Allah. Nah maka kalau makan tidak usah diminta, Allah pasti ngasih. Tapi kalau ampun, kamu harus minta, karena belum tentu Allah mau kasih ampunan kepada kamu. Kayak Bani Israil ini akhirnya kan tidak diampuni oleh Allah karena kedurhakaannya yang terus menerus. Mereka meninggalkan hal tersebut, membelakanginya. Jadi bukan cuma meninggalkan, tapi membelakanginya. Apa makna membelakanginya? Apa makna membelakanginya? Memperlakukan perjanjian dengan Allah itu dengan cara yang tidak hormat. Kira-kira lebih parah mana? Kamu ketika ngobrol dengan orang tua lagi ngasih nasihat dengan kamu tinggalkan dengan kamu belakangi. Belakangi itu kan beri-beri toh, ya kan? Nah itu lebih kurang ajar yang mana kira-kira? Membelakangi atau meninggalkan? Membelakangi. Orang tua ngasih nasihat, kamu berpaling gitu loh. Kasih pundaknya, kasih pantatnya, itu kan tidak sopan gitu. Nah seperti itulah Bani Israil. Jadi Imam Ibnu Katsir menggambarkan
bahwa Bani Israil ini tidak hanya meninggalkan tapi membelakangi dan berpaling dengan sengaja. Jadi meninggalkan dan membelakanginya itu dengan cara yang sengaja sesudah mereka mengetahuinya. Mimba dima kan sudah ayat kemarin, mimba dima aqaluhu, setelah mereka memahaminya, kecuali sedikit dari kalangan mereka yang mengerjakannya. Allah telah memerintahkan pula umat ini dengan hal yang serupa di dalam surat An-Nisa, yaitu melalui firman-Nya mirip ini, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu dan bapak. Wabil walidaini itu orang tua atau ibu dan bapak. Wabidil qurba, kepada karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jaril junubi, wal jaridil qurba, wal jaril junubi. Wal jaridil qurba yaitu tetangga dekat, wal jaril junubi tetangga jauh, was sahibi bil jambi, teman sejawat. Maksudnya teman sejawat itu apa? Teman sepantaran ya. Teman sepantaran itu apa? Teman seumuran, seusia, teman sekolah dan lain sebagainya. Wabnis sabil, ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Ibnu sabil itu siapa? Orang yang sedang menjadi musafir, melakukan perjalanan sampai di satu daerah, kemudian dia kehabisan ongkos, gak bisa pulang, ongkosnya habis, itu namanya ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya kalian, karena zaman dulu perbudakan masih ada, maka diperintahkan untuk berbuat baik kepada para budak. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dengan demikian, berarti umat ini diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintah-perintah Allah yang tidak pernah dikerjakan oleh umat-umat sebelumnya. Segala puji dan anugerah hanyalah milik Allah belaka. Jadi sebelum datangnya Taurat, sebelum Nabi Musa diutus kepada Bani Israil, 8 perintah ini diperintahkan pada nabi-nabi yang sebelumnya, tapi tidak secara lengkap, setahap demi setahap. Nah sekarang contohnya pada zaman Nabi Adam, kan tidak mungkin diperintahkan untuk wal yatama wal masakin. Mau ke siapa kalau zaman Nabi Adam? Ngerti atau? Ya paling la ta'buduna illallah. Nabi Adam pun tidak diperintahkan wabil walidaini ihsana. Mau berbuat kepada kedua orang tua, siapa orang tuanya Nabi Adam gitu. Jadi artinya setahap demi setahap. Nah, bangsa yang paling istimewa mendapatkan perintah secara lengkap usulus syariah ini, usulus syariah, pokoknya syariat itu dimulai dari Bani Israil. Tapi celakanya mereka justru malah meninggalkan, membelakangi dan berpaling secara sengaja, padahal mereka paham. Di antara nukilan yang gharib, masih ingat gharib itu apa? Masih ingat gharib itu apa? Aneh. Sehubungan dengan hal ini ialah sebuah riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim di dalam kitab tafsirnya. Telah menceritakan kepada kami Abi, maksudnya ayahnya Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Khalaf al-Asqalani, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf yakni At-Tanisi, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Sabih dari Humaid ibnu Uqbah, dari Asad ibnu Wada'ah. Disebutkan bahwa Asad ibnu Wada'ah bila keluar dari rumahnya tidak pernah bersua dengan seorang Yahudi atau Nasrani, melainkan ia mengucapkan salam kepadanya. Jadi tiap ketemu Yahudi dan Nasrani mengucapkan Assalamualaikum. Siapa namanya tadi? Asad ibnu Wada'ah. Jadi Asad ibnu Wada'ah kalau ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, dia tidak pernah tidak mengucapkan Assalamualaikum, pasti mengucapkan Assalamualaikum. Ketika ditanyakan kepadanya, apakah gerangan yang mendorongmu hingga kamu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani?
ia menjawab bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Perkataan yang baik itu menurutnya, menurut siapa? Menurut siapa? Siapa? Asad ibnu Wada'ah. Menurut Asad ibnu Wada'ah adalah ucapan salam. Perkataan yang baik menurut Asad ibnu Wada'ah adalah ucapan salam. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan pula hal yang sama telah diriwayatkan oleh Atha al-Khurasani. Menurut kami itu siapa? Menurut kami, siapa yang bilang kami? Imam Ibnu Katsir. Menurut Imam Ibnu Katsir,